down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altera Mara Aidila dengan NIM 08011282429344. Di sini saya akan membuat program untuk mencari KPK dan FPB dari dua bilangan. Langsung saja kita masuk ke sudut code-nya. Dengan variabel, mendeklarasikan variabel A dan B bertipe data integer, lalu begin, lalu cetak pesan masukkan dua bilangan, simpan di variabel A dan B. Lalu cetak FPB dengan memanggil fungsi FPB. Lalu cetak pesan KPK dengan memanggil fungsi KPK. Lalu N untuk fungsi utama. Lalu masuk ke fungsi FPB. Fungsi FPB ini ada variabel A dan B dengan tipe data integer, lalu masuk ke kondisi jika B sama dengan 0 maka return A, lalu panggil lagi fungsi FPB untuk yang berikutnya. Lalu masuk ke fungsi KPK. Dalam fungsi KPK ini kita mendeklarasikan variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu setelah itu return A dibagi FPB dikali B. Selanjutnya ada flowchart untuk fungsi utama. Yang pertama itu ada start, lalu inputkan A dan B, lalu coutkan, tampilkan FPB, tampilkan fungsi FPB dan KPK. Lalu N untuk fungsi utama. Lalu ada fungsi FPB, lalu yang pertama itu ada start, lalu cek jika kondisi B ini sama dengan 0, jika memenuhi maka return A dan N. Jika kondisi memenuhi. Lalu jika false, maka return FPB untuk mengecek indeks yang berikutnya dan N jika kondisi ini false. Lalu setelah itu ada fungsi KPK. Yang pertama itu ada start, lalu return A dibagi FPB dikali B, lalu N untuk fungsi KPK. Untuk deskripsi program dan juga programnya langsung saja kita run. Yang pertama itu ada include iStream sebagai header dari program, lalu using namespace std yang artinya memberitahukan kepada compiler bahwa kita menggunakan semua fungsi yang ada dalam std. Lalu ada inmain sebagai fungsi utama yang dibatasi oleh kurung kurawal. Lalu kita ketikkan dulu ya. Nah, dalam fungsi utama ini kita memesan tempat di memori untuk variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu cetak pesan masukkan dua bilangan, lalu simpan di variabel A dan B. Kita inputkan program meminta pengguna untuk menginputkan A dan B. Lalu setelah itu cetak pesan FPB dengan memanggil fungsi FPB. Karena fungsi FPB dipanggil, jadi kita buat dulu fungsi FPB-nya.
Untuk fungsi FPB-nya bertipe data integer. Kita ketikkan dulu. Nah, dalam fungsi FPB ini fungsi FPB bertipe data integer, lalu ada pesan tempat di memori untuk variabel A dan B dengan tipe data integer. Lalu cek jika kondisi B sama dengan 0 ini memenuhi, maka fungsi mengembalikan nilai A. Lalu jika kondisi tidak memenuhi, maka fungsi mengembalikan FPB untuk indeks yang berikutnya. Lalu N untuk fungsi FPB. Fungsi FPB berakhir, kita masuk lagi ke fungsi inMain. Fungsi utamanya, setelah memanggil fungsi FPB, program akan mencetak pesan KPK dengan memanggil fungsi KPK. Fungsi KPK dipanggil, jadi kita buat dulu fungsi KPK-nya. Fungsi KPK-nya bertipe data integer juga. Fungsi KPK-nya kita buat di sini saja. KPK integer KPK ini kita ketikkan dulu. Nah, dalam fungsi KPK bertipe data integer ada variabel A dan B, jadi kita memesan tempat di memori untuk variabel A dan B dengan tipe data integer, lalu fungsi mengembalikan nilai dengan membagi A dengan memanggil fungsi FPB lalu mengalihkannya dengan B. Lalu selesai untuk fungsi KPK ini. Fungsi KPK berakhir dan ini. Nah, lalu setelah itu kita masuk lagi ke fungsi inMain. Setelah mencetak fungsi KPK dan memanggil fungsi KPK, maka fungsi utama atau inMain-nya pun berakhir. Untuk membuktikannya, langsung saja kita run. Nah, program menampilkan output yaitu masukkan dua bilangan. Jadi, program ini dijalankan, masukkan dua bilangan. Misalnya, kita masukkan untuk A-nya itu 12 dan B-nya itu 15. Kita enter, maka hasilnya itu FPB sama dengan 3 dan KPK-nya 60. Maksud dari ini, jadi program itu mencetak pesan FPB dicetaklah pesan FPB di sini, lalu memanggil fungsi FPB untuk mendapatkan FPB. Fungsi FPB dipanggil, karena fungsi FPB ini dipanggil, dengan A-nya 12 dan B-nya 15, maka program
akan melakukan proses yang ini, yaitu FPB 1215. Fungsi memanggil FPB karena kondisi ini tidak memenuhi, maka program akan melakukan return FPB ini 15,12 not 15. FPB-nya 15,12. Lalu FPB 15,12 dengan memanggil FPB 12,15 mod 12. FPB-nya itu 12,3. Lalu setelah itu memanggil lagi FPB 12,3, lalu memanggil FPB 3,12 mod 3. FPB-nya 3,0. Lalu karena B-nya sudah sama dengan 0, maka FPB mengembalikan nilai A, yaitu 3. Jadi FPB dari 12 dan 15 adalah 3. Lalu setelah itu program mencetak baris baru, lalu program akan mencetak pesan KPK. Maka dicetaklah pesan KPK di sini. Masuk ke fungsi KPK. Fungsi KPK dengan A-nya 12 dan B-nya 15. Fungsi KPK dipanggil. Lalu program akan melakukan ini. Return A. A-nya tadi 12 dibagi FPB 12,15 dikali B-nya 15. Untuk A-nya 12 dan FPB yang sudah didapatkan itu tadi 3, jadi 12 dibagi 3, lalu dikali 15. 12 bagi 3 itu 4, dan 4 dikali 15 itu sama dengan 60. Jadi KPK dari 12 dan 15 adalah 60. Lalu program mencetak hasil perhitungan FPB dan KPK, maka muncullah output yang seperti ini dan program pun berakhir. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.